Haleluya, haleluya. Shalom, puji syukur keluarga Gregorian luar biasa. Kita berjumpa lagi di malam Jumat yang menurut saya sangat-sangat spesial dan sangat menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Amin. Karena kita mau masuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat hati, pikiran, jiwa dan roh kita. Mari sebelum mulai kita tundukkan kepala kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur atas kebaikan, atas kemurahan dan berkat yang terus Engkau curahkan atas kehidupan kami Tuhan. Di malam yang begitu indah ini Engkau kumpulkan kami Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman kami mau masuk di dalam penyembahan. Kami mau masuk dalam pujian dan kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami Yesus, dan Roh Kudus Engkau yang memimpin hidup kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Yeay. Inilah saatnya kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata bahwa Yesuslah sesuatu yang mempunyai kekuatan melebihi dari segala-galanya. Haleluya. Katakan. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. tangan-Mu yang kuat menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Mari lebih lagi kita katakan bahwa Yesuslah kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Saat kita berjalan, Saat ku hanya berjalan, Tuhan yang berada di sisi Kau kita. ada di sisiku. Sebab tangannya yang Tangan-Mu yang selalu menuntun kita kuat di dalam menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Oh Yesus, 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 Kau yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Lebih lagi, Yesus, 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 nama yang memuaskanku. amin. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Oh Yesus, 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 Kau yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Selalu di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Yeay, haleluya. Dan kita percaya ketika Tuhan yang begitu ajaib mau turun ke dunia menebus segala dosa untuk memberikan kita sebuah pilihan. Kita mau merdeka, kita mau percaya, kita mau menang, atau justru kita mau menjadi orang-orang yang terlewatkan. Ingat, pilihan ada di tangan kita semua. Mari kita memilih Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan pujian yang berkata, inilah pilihanku Tuhan. Hey, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni
dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Dari awal kembali kita mau nyatakan, Kau Tuhan yang mulia, mau turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah adil dan setia. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Haleluya. Dahsyat Yesus, ajaib luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan dan kita telah menari, melompat, bernyanyi bagi Dia. Inilah saatnya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau tutup kedua mata kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Dia lebih lagi. Mari kita datang ke hadirat-Nya yang selalu membawa kita kepada kedamaian yang ada pada Dia. Haleluya. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan
sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku menerima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Dengan lembut kita katakan sebab hadirat Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami tinggikan Engkau Raja segala raja. Oh Yesus,
mau siapkan hati kita. Jadikan hati kita sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, kita mau masuk dalam pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. 悄着我张开眼睛，渴望我听你声音，心中思想你的好，更多以你来亲近。夜晚我仍要歌唱，向你唱明我心意，敬拜化成一首歌，单单要唱给你听。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要赞颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。Dari awal lagi kita nyatakan pujian-Mu. 瞧着我睁开眼睛，渴望聆听你声音，心中想象你的好，更多以你来亲近。夜晚我拥要歌唱，向你阐明我心意，敬拜化成一首歌，单单要唱给你听。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要赞颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。Mari semua katakan， 从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要赞颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，我要紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要赞颂你美名。从早晨到夜晚，你爱永不止息。敬爱主，一生紧紧跟随你。亲爱主，一生紧紧跟随你。亲爱主，一生紧紧跟随Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan di sekeliling rumah kita, di sekeliling rumah tangga kita. Saya percaya
bisnis kita, apapun yang kita lakukan dari hari ke hari, Tuhan pelihara hidup setiap kita. Sebelum kita mulai kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, malam hari ini kami masih bisa untuk duduk bersama dengan keluarga kami untuk menonton live streaming ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu, biarlah Kau berkati hati kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memulai kebenaran firman kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya masih seperti 2 minggu lalu. Judul khotbah saya sudah selesai bagian yang kedua. Ternyata masih belum selesai. Masih ada bagian yang kedua dan saya akan review sedikit tentang yang bagian pertama kemarin. Saya bicara tentang bahwa ketika Yesus bilang sudah selesai, artinya seluruh dosa manusia sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kenapa begitu pentingnya Yesus mau mati untuk setiap kita? Karena Tuhan tidak mau terpisah dari kehidupan kita. Tidak ada orang tua yang mau hidup terpisah dari anaknya. Seperti dengan Tuhan tidak mau terpisah dengan hidup setiap kita. Karena akibat dari dosa itu adalah putus hubungan dengan Allah. Lalu akibat dari dosa adalah kita harus membayar lebih daripada yang seharusnya kita bayar. Dan akibat dari dosa juga membuat apa yang Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita nikmati. Dan yang lebih parahnya lagi, akibat dari dosa adalah intimidasi yang berlebihan. Kita dikuasai oleh intimidasi iblis sehingga status kita sebagai anak tidak lagi sebagai anak bisa turun. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Yesus mau datang ke dunia untuk Dia mau menebus dosa hidup setiap kita, karena Tuhan mau hidup setiap kita penuh dengan kemenangan. Kita tidak hidup di dalam dosa, tapi kita hidup oleh kebenaran, oleh kasih karunia, oleh anugerah daripada Bapa di sorga. Dan kita sebagai manusia, kita harus mengaku dosa kita. Kita harus bertobat daripada setiap dosa-dosa kita. Bertobat itu seperti kita, kalau misalnya kita salah naik angkot, kita salah naik mobil, salah jurusan. Kalau kita tahu kita salah jurusan, kita langsung berhenti, keluar dari mobil, pindah jalur. Nah, kebanyakan orang ketika udah salah jurusan, dia malah ngomel-ngomel. Dia ngomel di mobil, dia ngomelin supirnya, dia ngomelin siapa-siapa. Kalau kita ngomel, yang ada malah kita akan lebih jauh terlempar ke arah yang salah. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita tahu kita salah, kita langsung, oh iya saya salah. Stop menyalahkan siapa-siapa, jangan bersungut-sungut, jangan salahin Tuhan, jangan salahin siapa-siapa. Stop, langsung turun dari mobil yang salah, pindah ke jurusan yang benar. Itu adalah sikap hati yang benar. Setelah saya khotbah tentang dosa kemarin, ada pesan masuk ke nomor pribadi saya yang bertanya begini. Saya punya bos katanya, saya punya bos. Dia sudah Kristen tapi gak pernah ke gereja. Dia hidupnya ya begitu-begitu, tapi kenapa masih diberkati Tuhan? Kenapa masih diberikan kekayaan? Ada yang bertanya seperti itu. Saya mau katakan begini. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dikatakan maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan? Jangan kita menganggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan kita menganggap remeh kesabaran Tuhan. Jangan kita anggap remeh kelapangan hati Tuhan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud Allah, maksud kemurahannya, maksud kesabarannya untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Kalau kita merasa, oh Tuhan masih berkati saya kok. Saya hidup dalam dosa tapi Tuhan berkati hidup saya, hati-hati. Itu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan hendak menuntun kita kepada pertobatan. Kalau kita nggak bertobat, perhatikan baik-baik. Seperti pohon yang tidak berbuah, tahun depan tidak berbuah, ditebang. Perhatikan baik-baik. Jangan anggap remeh, jangan anggap gampang kebaikan Tuhan dan kemurahannya. Kita harus lekas bertobat.
Kita harus lekas cari Tuhan. Minta ampun akan segala kesalahan kita. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dalam dosa. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak tebusan Allah. Kita adalah anak yang punya kemenangan. Kita harus tinggal di Taman Eden. Kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa tinggal di dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu Yesus bilang sudah selesai. Dosa sudah ditanggung. Tinggal kita mau nggak datang sama Tuhan, mau nggak kita minta ampun sama Tuhan, supaya kita nggak hidup dalam dosa, supaya kita nggak hidup jatuh lagi dalam dosa, tapi kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya ambil firman Tuhan pada malam hari ini di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah itu adalah setia dan adil. Kalau Dia bilang Dia akan mengampuni, ya Dia akan mengampuni kita. Masalahnya begini, kita mau nggak mengaku dosa kita? Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita harus punya tindakan iman, kita harus mengaku. Kadang-kadang kita udah ngaku aja, masih gelisah di hati kita. Apalagi kita nggak ngaku. Ada rasa bersalah. Ada rasa tidak enak, rasa berdosa. Sebab itu kita harus mengaku dosa kita. Terkadang kita kalau kita udah ngaku aja, kadang-kadang masih belum plong di hati kita. Kenapa? Kenapa kita kadang-kadang udah mengaku tapi kita masih nggak plong? Yang pertama, karena kita nggak jujur. Kita nggak jujur sama Tuhan. Kita nggak jujur akui kesalahan kita, benar-benar kesalahan kita. Saya punya cerita, ada sekelompok anak kecil. Ada 4 orang anak yang pulang sekolah pasti lewat jalan itu. Kita sebut aja jalan A. Setiap pergi sekolah pasti lewat jalan A, pulang sekolah lewat jalan A. Nah, si anak yang ada satu anak, kita ngomong si anak yang pertama ini cukup nakal. Dia bilang sama temennya, kalau kita lewat jalan A itu di depan situ ada rumah. Rumahnya tuh ada pohon jambu, jambunya tuh merah, enak banget kelihatannya. Nah, si A ini nyuruh si anak yang satu ini nyuruh teman-temannya, yuk kita ambil yuk. Aduh, itu pohon makin hari makin merah, makin enak kelihatannya. Setiap pulang sekolah, anak-anaknya ambil batu, dia sambitin pohonnya. Dia lemparin pohonnya, berharap jatuh pohonnya. Sering kali, jatuh pohonnya, jatuh buahnya. Suatu ketika salah lempar. Ketika lempar batu yang ada bukan kena pohon, tapi jendela rumahnya pecah, kompiang aja pecah. 4 anak ini lari berhamburan. Si anak yang ngelempar ketakutan. Karena disuruh sama teman yang bandel. Udah nggak apa-apa, kita pulang. Setiap kali habis kaca itu pecah, mau lewat jalan A itu takutnya bukan main. Kalau mau muter jauh lewat kuburan, aduh nggak mau dah. Takut katanya. Tinggal jalan itu aja katanya. Bagaimana ini? Akhirnya dia ngaku sama Tuhan. Dia ngaku dosa. Tidur nggak tenang anak ini. Dia ngaku, Tuhan, saya mau minta ampun Tuhan. Saya lempar jambu. Tapi nggak kena jambu, malah kena kaca rumah. Pecah kacanya. Saya mau lewat situ tiap kali gak enak. Sebenarnya kalau ngaku begitu Tuhan udah dengar loh. Tuhan udah ampunin. Tapi anak ini ngomong, itu sih Tuhan gara-gara teman saya yang nakal itu tuh. Kalau nggak karena dia saya nggak mungkin lempar pohon jambu. Kalau cerita model begitu, kalau kita ngomong sama Tuhan model begitu, Tuhan tadinya mau ngampun nggak jadi ngampunin. Karena kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Bicara temen yang suruh itu bicara dia sama Tuhan.
Kalau kita yang ngelempar batu, kaca pecah, kita minta ampun, Tuhan, saya ngaku, Tuhan minta ampun, Tuhan saya nggak mau, Tuhan. Saya udah pecahin kaca orang, aduh saya minta maaf, saya minta ampun. Udah selesai. Itu baru namanya ngaku dengan jujur. Kalau kita hari ini pernah nyolong uang perusahaan, ngomong ngaku, Tuhan ampun Tuhan. Saya pernah colong uang perusahaan, ngaku ampun, minta ampun Tuhan, minta ampun. Ngaku, jujur. Jangan udah saya nyolong uang perusahaan Tuhan, tapi gara-gara dia Tuhan, itu sama aja kayak bohong. Sama aja bohong, kita malah salahin orang lagi. Jujur sama Tuhan, ngaku kita salah, kita ngaku salah. Yang kedua, yang kita harus lakukan pertama tuh harus jujur. Yang kedua harus tulus. Ngaku dosa harus tulus. Enggak ada motivasi apapun dari Tuhan. Kalau saya nggak ngaku nanti saya dikutuk Tuhan, nggak dapat berkat. Bukan. Ketika kita ngaku dosa dengan tulus, kita ngaku dosa supaya hubungan kita sama Tuhan tetap baik. Itu motivasi yang benar. Supaya ketika kita ngaku dosa, hubungan kita sama Tuhan tidak rusak. Hubungan kita sama Tuhan tidak terpecah. Hubungan kita dengan Tuhan tidak jauh. Supaya kita tuh nggak jauh dari Tuhan. Bukan kita ngaku supaya kita diberkati. Kita ngaku supaya kita sembuh dari penyakit. Kita ngaku supaya kita dapat berkat. Bukan itu. Karena kekristenan bukan soal berkat apa tidak berkat. Kekristenan adalah bicara soal kita harus menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita sama Tuhan harus seperti jembatan yang sambung. Kita nggak boleh pisah. Justru yang jadi pemisah antara kita sama Tuhan itu adalah pelanggaran kita, dosa kita. Jadi kalau kita terpisah sama Tuhan, kita ngaku dengan tulus supaya kita nyambung lagi sama Tuhan. Jangan ada motivasi apapun ketika kita mengaku dosa. Supaya kita nyambung sama Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, yang kita harus lakukan ketika kita mengaku dosa, yang pertama tadi kita harus jujur. Yang kedua kita harus tulus. Yang ketiga kita harus benar-benar mengaku secara dalam. Enggak cuman ngomong sama Tuhan minta ampun. Ketika dia lempar jambu pecahin rumah. Kadang-kadang masih ada perasaan gak enak. Mulai besok ketok rumahnya. Datengin pemilik rumahnya. Mohon maaf ya om, mohon maaf ya tante. Saya lihat jambunya enak banget. Saya sambit pakai batu, nggak tahunya karena kacanya pecah. Itu saya yang lempar. Ketika kita mengaku, kita terima konsekuensi atas pelanggaran kita. Setelah itu hati kita pasti tenang. Mengaku dosa di hadapan Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita punya luka di badan kita, contohnya kita ada kesusupan benda-benda tipis seperti kayu gitu. Kalau kita cuma tutup pakai plester aja, itu kayu masih tinggal di dalam. Kita mesti buka plesternya, kadang-kadang kita mesti buka kulit kita sedikit untuk ambil susupannya, baru kita tutup lagi. Baru lukanya sembuh. Kebanyakan orang nggak mau dikorek, nggak mau ngorek lukanya karena itu terlalu sakit. Tapi percayalah, kalau kita mau korek, kita tidak akan hidup dengan ketakutan, tapi kita akan hidup plong, bebas, free dari yang namanya dosa. Perhatikan baik-baik. Kita harus belajar. Yang kita harus lakukan adalah kita harus jujur mengaku. Tulus mengaku. Dan kita mau lebih dalam lagi mengaku sama Tuhan. Tidak asal-asalan. Tuhan saya benar-benar ampun Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk saya mau ngaku Tuhan. Ketika kita mengaku kita plong. Aduh Tuhan. Seperti kemarin saya cerita soal piring yang pecah. Ketika dia nggak ngaku dia diperhamba terus. Ketika anak itu nggak mau ngaku dia diperhamba terus. Tapi ketika dia mengaku mamanya tahu. Mamanya mengerti, mamanya tahu situasinya. Dan mamanya memaafkan dia. Setelah kita mengaku, yang Tuhan lakukan adalah dia mengampuni kita. Ketika kita mengaku salah, ketika kita mengaku dosa kita, yang Tuhan lakukan adalah dia pasti mengampuni kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pertama ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Ketika kita sudah jujur, sudah tulus, ketika kita minta ampun sungguh-sungguh yang dalam, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Haleluya. Firman-Nya bilang dia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita.
Dia mengampuni segala dosa kita. Jangan bilang Tuhan gak ampuni saya nih. Bukan. Tuhan sudah mengampuni kita dari dosa. Yang kedua, yang Tuhan sudah lakukan adalah Tuhan menyucikan kita. Menyucikan kita. Yang tadinya kotor dibilas bersih. Kalau kita dari lumpur, Tuhan angkat dari lumpur, Tuhan cuci bersih. Ketika anak bungsu dia pergi keluar kota, menghabiskan harta bapaknya. Dia kerja di kandang babi, badannya bau, badannya penuh lumpur. Ketika dia pulang ke rumah bapaknya dikasih jubah baru, dikasih cincin, dikasih sepatu. Statusnya kembali pulih dan Tuhan mengampuni hidupnya. Tuhan menyucikan hidupnya. Tadinya dia jadi anak, dia keluar, dia kembali, status anak tidak pernah berubah. Dia tetap jadi anak Bapa. Kita pun demikian. Kalau kita sudah terlanjur jauh dari salah, terlalu jauh hidup dalam pelanggaran, balik sama Tuhan, Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan memurnikan kita kembali. Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapa di sorga baik, luar biasa baik. Dia mau mengampuni ketika anak sulung pulang, dia peluk. Gak peduli bau, kotor. Tapi dia mengasihi kita. Dia peluk. Ambil baju baru, ambil cincin, ambil sepatu, pakaikan. Potong korban yang terbaik, kita pesta. Haleluya. Tuhan Allah menyucikan kita. Jadi kita gak boleh terintimidasi lagi. Kita gak boleh takut lagi. Jangan kita, aduh saya berdosa. Ngaku sama Tuhan. Sungguh-sungguh ngaku, jujur. Tulus ngaku sama Tuhan. Lebih dalam lagi, sungguh-sungguh lagi mengaku sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Dan Tuhan akan menyucikan kita. Seperti, meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan yang ketiga yang Tuhan lakukan ketika kita mengaku dosa adalah Dia melupakan setiap dosa dan pelanggaran kita. Kalau mungkin kita ingat pelanggaran orang lain, kita ingat pelanggaran keluarga, kita mungkin ingat pelanggaran suami, kita ingat pelanggaran istri kita, kita ingat pelanggaran anak kita, kita ingat pelanggaran teman-teman kita. Tapi Tuhan, Dia melupakan setiap pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dikatakan aku ini besar. Tuhan sendiri yang bilang, aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Masih di Ibrani pasal yang ke-10. Ayat ke-17 dikatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun, kita jujur, kita tulus, kita sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, Tuhan melupakan dosa kita. Dia sudah tidak ingat lagi pelanggaran kita. Jadi kalau kita masih ingat pelanggaran kita, artinya kita nggak sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan melupakan. Kalau kita masih ingat, jadikan itu peringatan supaya kita jangan berbuat salah lagi, supaya kita jangan buat dosa lagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan melupakan setiap pelanggaran kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyucikan, Tuhan sudah melupakan. Ini adalah bagian Tuhan. Menjadi bagian kita adalah kita mau jujur ngaku. Kita mau tulus ngaku sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau mengaku sama Tuhan. Dengan tindakan kita mau mengaku kepada orang yang kita buat salah. Ngaku sama Dia, minta ampun sama Dia. Maka Tuhan akan membersihkan setiap hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyucikan, Tuhan sudah melupakan, dan Tuhan mau kita juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada hidup setiap kita. Katakan amin. Halo, jemaat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, masa kita masih ingat pelanggaran orang? Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, masa kita gak mau mengampuni orang? Firman Tuhan berkata di Matius pasal ke-6.
Matius pasal yang ke-6, di doa Bapa kami, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat yang ke-14 dikatakan, di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Halo, jangan sampai apa yang Tuhan berikan di kayu salib kita nggak terima, kita nggak rasakan. Tuhan mengampuni pelanggaran kita, jangan sampai kita ingat pelanggaran orang yang jahat sama kita. Kita harus lepaskan pengampunan, kita harus lepaskan pengampunan terhadap mereka, kita harus melupakan pelanggaran mereka. Ketika kita mau mengampuni mereka, hidup kita dipulihkan. Ada kuasa dari pengampunan. Hidup kita tidak lagi diintimidasi, tapi hidup kita lepas. Kita akan menjadi orang yang lega. Kita mau mengampuni kesalahan orang. Seperti contoh begini, ibu-ibu suka masak udang, suka masak ikan. Ada sampah habis masak. Sampahnya mau dibuang apa disimpan? Halo? Disimpan? Jadi bau. Serumah-rumah bau amis. Yang ada malahan rumah itu jadi nggak sehat. Jadi sumber penyakit. Betul tidak? Ketika ada sampah, ikat baik-baik, buang. Jangan mau terima sakit, kita mau buang. Lepaskan pengampunan seperti buang sampah. Kita mau buang, kita mau lepaskan supaya kita lega, supaya kita kemenangan. Jangan kita simpan sampah. Kita mau simpan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau simpan damai sejahtera. Kita mau simpan sukacita. Kita mau simpan kebaikan dari Tuhan. Kita mau lepaskan pengampunan. Ampuni. Lupakan kesalahan mereka. Jangan ingat-ingat lagi. Dalam pernikahan. Ketika saya lihat sebuah video pernikahan di luar negeri, dikatakan ada pendetanya ngomong begini sama kedua mempelai. Hidup terlalu singkat untuk sebuah pertengkaran. Hidup itu terlalu singkat untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Hidup terlalu singkat untuk berkompetisi mana yang baik, mana yang tidak baik. Hidup terlalu singkat untuk hal yang negatif. Isilah hidup suami istri dengan cinta, dengan kasih sayang. Belajar untuk bilang, maafkan saya salah, ampuni saya. Perhatikan baik-baik, kalau suami mau bilang sama istri, iya saya salah, ampuni saya, maafkan saya. Dan si istri juga, iya saya juga salah, ampuni saya, maafkan saya. Hidup suami istri itu akan lebih indah, akan lebih luar biasa. Lupakan kesalahan. Perhatikan baik-baik, kita mau nggak kalau sampai Tuhan ingat semua salah kita dari kita kecil sampai kita gede, Tuhan ingat salah kita. Mana bisa kita masuk surga? Belajar mengampuni orang supaya Tuhan mengampuni kita. Firman Tuhan jelas, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Halo. Betul tidak? Ketika kita simpan kesalahan orang, Tuhan panggil kita masuk, kita langsung ketemu sama Tuhan. Aduh, kita masih ada beban untuk ngampunin orang, kita nggak bisa ngampunin sampai di surga. Aduh, Bapa di surga tidak bisa mengampuni kita. Cilaka 12. Betul tidak? Kita harus belajar. Berikan pengampunan. Saya akan tutup dengan sebuah perumpamaan. Di Matius pasal yang ke-18. Ayat ke-21-35. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutang kau akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Lunas. Tetapi ketika hamba itu keluar, perhatikan baik-baik. Si raja sudah kasih keringanan kepada si hamba ini. Raja sudah bilang, udah hutangmu lunas, nggak usah dibayar. Tetapi ketika hamba itu keluar, ayat yang ke-28, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar, dia hutang sama raja 1000 dinar, raja ampuni. Nah orang ini utang 100 dinar sama hamba ini. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu mohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Bagaimana bisa lunasin hutang? Dimasukin ke penjara. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Perhatikan, hamba ini udah dikasih lunas tapi dia masih hitung temannya punya. Dia katakan, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga, perhatikan baik-baik, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ini kata-kata Yesus. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita nggak ngampunin saudara kita nggak mengampunin sesama teman kita, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Bahkan Bapa di sorga bilang kita hamba yang jahat. Perhatikan baik-baik. Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup harus berkemenangan. Tuhan bilang sudah selesai. Artinya seluruh dosa kita sudah Tuhan tanggung. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bilang sudah selesai. Engkau tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tuhan bilang sudah selesai. Seluruh dosa manusia sudah ditanggung sama Kristus. Ketika Tuhan sudah mati menebus dosa kita, kita harus juga belajar untuk mengampuni kesalahan orang. Kita juga harus belajar untuk mengampuni kesalahan teman kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita. Kita harus belajar melepaskan pengampunan sama mereka. Salahnya di mereka, tapi kita yang menderita kalau kita nggak mau lepaskan pengampunan. Tapi kalau kita bilang, saya maafkan kamu, hidup kita akan lebih ringan. Hidup kita akan lebih enjoy, akan lebih sukacita, akan lebih damai sejahtera. Jangan sampai, kalau kita tidak mengampuni dosa, kita kalau tidak mengampuni pelanggaran orang, Bapa di sorga tidak akan mengampuni pelanggaran kita. Ketika Yesus bilang sudah selesai, artinya udah selesai. Jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, kita sama saja mau salibkan Yesus untuk kedua kalinya. Yesus mati cukup sekali untuk selama-lamanya membebaskan manusia dari segala dosa. Dan kita pun harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Supaya hidup kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ketika Engkau bilang di atas kayu salib sudah selesai, artinya Tuhan, hidup kami sudah kami rayakan bersama dengan Engkau. Ada kemenangan dari dosa. Kami tidak lagi mati, tapi kami hidup kekal bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajar kami untuk kami mau jujur, tulus, sungguh-sungguh mengaku pelanggaran kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang adil, Engkau Allah setia untuk mengampuni, untuk menyucikan kami, untuk melupakan pelanggaran kami Bapa. Dan ajar kami, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami gak sanggup Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang menyanggupkan kami, memberikan kami damai sejahtera, sukacita untuk kami bisa memaafkan orang. Untuk berikan pengampunan kepada orang. Kami mau buang sampah jauh-jauh Tuhan, hidup rumah kami harus sehat.
Hidup kami harus sehat, hidup kami harus kemenangan, dan hidup kami tidak boleh jauh daripada sumber, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, kau yang menonton streaming ini, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Cinta kasih pengampunan dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Apapun yang dikerjakan tangan kita akan berhasil di dalam nama Yesus. Kesehatan Tuhan berkati. Keluargamu Tuhan berkati. Rumah tinggalmu Tuhan berkati. Anak istrimu Tuhan pelihara. Suamimu Tuhan pelihara. Orang tuamu, mertuamu Tuhan pelihara. Dalam nama Yesus, turunlah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Yesus di alam aman, di alam yang damai. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa hari Minggu jam 7.30 dan jam 9.30 untuk ibadah bahasa Indonesia dan 7.30 untuk ibadah bahasa Hakka. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.